Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Budaya Nusantara. Hari ini saya akan membahas materi Budaya Nusantara tentang akulturasi, kemudian asimilasi, kemudian inovasi dalam budaya, globalisasi dan revolusi dalam budaya. Jadi hari ini fokus membahas dinamika dalam sebuah budaya. Jadi dinamika dalam sebuah budaya, bahwa budaya itu bukan suatu benda atau bukan suatu cara atau bukan suatu pola yang hanya berdiam dalam satu tatanan waktu atau area, tapi budaya itu berdinamika atau dia bergejolak, berubah bentuk, dan bercampur. Nah, yang pertama, dinamika dalam budaya itu adalah akulturasi. Akulturasi merupakan kontak budaya. Ini adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu budaya asing yang sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur budaya asing itu lambat laun diterima dan diolah menjadi budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya budaya yang lama. Ya, contohnya misalkan ya budaya-budaya yang sudah ada di Nusantara, ada budaya dari pedagang Arab yang datang, budaya dari saudagar atau malah budaya dari negara-negara Eropa pada zaman kolonial masuk ke kita, dan kita ada perubahan cara hidup, perubahan pandangan hidup, baik secara filosofi ataupun arsitektur. Nah, itu adalah sebuah akulturasi budaya yang memang kita terima. Nah, kalau definisinya berdasarkan Kuncharaningrat, akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, proses akulturasi ini tidak terjadi hanya zaman dulu ya. Sekarang pun banyak terjadi akulturasi dalam budaya yang kita lakukan sehari-hari. Kalau Agus Sahari bilang, kebudayaan adalah suatu totalitas dari proses dan hasil segala aktivitas suatu bangsa dalam estetis, moral, dan ideasional yang terjadi melalui proses integrasi, baik integrasi historis maupun pengaruh jangka panjangnya. Jadi kan bentuk budaya itu ada yang memang tangible, yang intangible. Yang artefak bisa kita lihat kan banyak sekarang ya, terutama di arsitektur, cara berpakaian, ya, kemudian bahasa pun itu salah satu budaya yang lambat laun terjadi akulturasi ya, atau perubahan pengaruh dari budaya asing. Ketika kita berbicara, ada banyak serapan bahasa-bahasa asing yang masuk ke bahasa Indonesia. Sahari dan Sunario menyimpulkan ada 4 tahapan proses atau syarat akulturasi agar proses akulturasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut. Jadi kalau terkejut nanti namanya bukan akulturasi lagi, itu istilahnya revolusi, nanti saya jelaskan di belakang.
Kemudian adanya nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya. Nah, jadi ketika budaya baru itu masuk, kita serap, kita modifikasi budaya yang lama, karena memang ada misalkan kemiripan cara dan filosofi yang hampir sama. Yang ketiga, adanya nilai yang tepat fungsi dan bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan dan bisa bertahan lama secara fungsi. Ya. Misalkan dulu orang kita banyak bertraveling itu naik pedati atau naik kuda atau malah berjalan kaki. Kemudian ada pendatang membawa sepeda, membawa kendaraan. Nah, itu adalah salah satu proses dinamika dalam kebudayaan. Adanya pemilihan kebudayaan yang datang dipilih dengan pertimbangan yang matang. Nah, jadi kan misalkan contoh kebudayaan cara berpakaian, negara tropis dan subtropis atau negara dingin itu kan berbeda. Ketika orang barat mungkin datang ke sini memakai jas dan sebagainya, ya kita juga pengen ikut kadang-kadang ya, tapi tidak pada semua tempat kita bisa memakai pakaian jas yang lengkap karena udara yang panas. Jadi pada ruangan-ruangan tertentu baru kita berpakaian seperti itu. Tahapan akulturasi itu pertama budaya asing diterima apa adanya, diadopsi. Ya, oh ternyata ada kegiatan baru, ada kegunaan baru, kita terima, berlangsung proses imitasi, kita tiru cara berpakaiannya, pola hidupnya, filosofi, ideologi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tahapnya terjadi penyaringan dan penyesuaian dengan budaya setempat. Ya, jadi kadang-kadang religi pun itu kita terima gitu ya, tidak 100% mirip dengan negara asalnya gitu kan. Selalu ada kompromi dan integrasi di dalamnya, baik secara penyampaian, tapi dalam entitasnya, dalam konteks dan isinya, biasanya kalau religi tetap sama ya, mungkin dalam bungkusnya yang berbeda. Kemudian tahap selanjutnya menampilkan kekuatan kepribadian atau penguasaan dominasi, akhirnya menciptakan bentuk baru dan kreasi. Ya. Faktor pendorong dan penghambat akulturasi pertama kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga sikap menghargai karya seseorang dan keinginan untuk maju. Kemudian ada toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka pada lapisan masyarakat, adanya penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, adanya orientasi ke masa depan. Nah, lalu ada juga pendorong atau penghambat akulturasi ya. Jadi ada penolaknya. Yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Jadi misalkan ada teknologi baru, ada budaya baru dari luar masuk, masyarakatnya belum menerima, itu tidak akan terjadi akulturasi. Sikap masyarakat yang masih tradisional. Jadi kan di kita masih ada beberapa kampung adat yang memang menolak gitu ya, secara filosofi, secara ide, dan secara bentuk artefaknya sendiri. Kemudian adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. Kemudian kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru tersebut. Kemudian adanya hambatan yang bersifat ideologis, adat, dan kebiasaan. Ada perbedaan antara bagian kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh
dengan yang mudah terpengaruh dan berubah unsur-unsur kebudayaan asing. Yang pertama adalah corporate culture, yang paling sulit berubah. Nah, sistem nilai budaya keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, adat yang sudah dipelajari sejak dini dalam proses sosialisasi individu, warga masyarakat itu akan sulit berubah. Ketika berubah pun mungkin harus melalui tahap revolusi atau kadang-kadang revolusi berdarah ya, untuk menyematkan ideologi yang sudah tertanam di masyarakat. Kedua, yang seringkali ini merupakan aspek budaya yang tidak disadari, tidak bisa dijelaskan masyarakat, namun terus dipraktekkan karena adanya rasa bersalah apabila tidak dilakukan. Nah, contohnya misalkan kayak adat ketika panen, misalkan adat ketika sebelum bercocok tanam, dan lain-lain. Nah, itu kan walaupun setelah ada kebiasaan baru atau agama baru yang dianut, tetap kebiasaan atau aspek budaya itu tidak pernah berubah karena ada rasa bersalah kalau kita tidak lakukan gitu ya. Lalu yang kedua ada over culture, yaitu yang budaya yang paling sering banyak berubah. Yang pertama ada kebudayaan fisik, terutama alat-alat yang berguna. Ya, itu ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, rekreasi yang berguna. Nah, itu pun dari dulu sampai sekarang berubah ya. Seperti sekarang misalkan tata cara mengajar yang dulu misalkan konvensional di kelas, karena ada sesuatu hal, gaya mengajarnya berubah semua. Gaya hidup itu pasti banyak berubah. Kayak sekarang dengan budaya-budaya yang masuk dari luar dengan mudahnya, kita bisa meniru, kita mengadaptasi, akhirnya cara hidup, cara berpakaian kita pun berubah. Biasanya ini aspek budaya yang disadari dan difahami dan dijelaskan oleh masyarakat, ya, terutama peralatan. Ya. Kalau dulu mungkin kita tidak mengenal handphone yang bisa video call gitu kan. Handphone tuh hanya bisa texting sama telepon gitu. Sekarang malah pulsa telepon itu tidak terpakai kadang-kadang ya. Jadi malah banyak memakai kuota internet. Dalam akulturasi ada beberapa masalah yang bisa timbul. Yang pertama, metode observasi, pencatatan, pendeskripsian proses akulturasi dalam masyarakat. Kemudian unsur-unsur budaya asing mana yang mudah sukar diterima masyarakat. Unsur-unsur budaya apa yang mudah atau tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur budaya asing. Kemudian individu apa yang suka dan cepat menerima unsur budaya asing dan sebaiknya. Nah, dalam masyarakat kita, dalam suku kita tuh ada beberapa suku yang memang sangat terbuka menerima budaya asing, ada yang sulit, ada yang malah tertutup. Kemudian ada ketegangan dan krisis sosial yang timbul sebagai dampak akulturasi. Jelas ya, jadi tidak langsung semua budaya asing itu kita terima, pasti ada yang ditolak dulu, ada yang disaring dulu, gitu ya. Sehingga memang itu akan menjadi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial. Berkaitan dengan data-data sejarah, maka bisa diketahui bahwa baseline of acculturation, titik awal akulturasi, nah jadi ketika merunut sebuah akulturasi itu ada namanya sinkronik dan diakronik. Jadi diakronik itu runutan berdasarkan waktu, sinkronik itu runutan berdasarkan radial atau radius pola kehidupan sosial. Lalu
dinamika yang kedua yang sering kita dengar juga istilahnya adalah asimilasi budaya. Nah, apa bedanya dengan akulturasi? Asimilasi ini adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, jadi bedanya tadi ya, kalau akulturasi itu budaya lamanya masih ada dan berbaur dengan budaya baru sehingga menjadi modifikasi ya. Kalau asimilasi budaya lamanya benar-benar hilang ditimpa oleh budaya baru dan menjadi kebudayaan yang benar-benar baru gitu. Jadi ada budaya A, ada yang budaya B digabungkan menjadi budaya C. Nah, proses ini ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk itu, asimilasi meliputi usaha mempererat kesatuan, tindakan, sikap, perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Nah, asimilasi ini dalam ideologi sering terjadi ya. Misalkan kalau di negara kita ideologi demokrasi bercampur dengan sosialisasi akhirnya menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai ideologi baru gitu, yang tidak ditemukan di negara lain gitu, karena berupa asimilasi budaya. Secara definitif, Goncaraningrat menyatakan bahwa asimilasi merupakan suatu proses perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi disebabkan karena adanya perkembangan serta juga hubungan interaksi sosial yang terus-menerus dan juga serius. Kondisi itulah pada akhirnya mendorong masyarakat untuk membaurkan kebudayaan yang ada di dalam upaya mengakomodir seluruh pihak dalam menata bentuk keteraturan sosial yang sudah ada. Lalu ada definisi dari Seymour Smith, definisi asimilasi adalah merupakan tahap kedua dari proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Adapun di dalam pandangannya itu terbentuk asimilasi ini dilatar belakangi dengan akulturasi terlebih dahulu. Ya, jadi ada proses percampurannya dulu, akhirnya muncullah budaya yang benar-benar baru. Selanjutnya ada definisi dari Garbarino, asimilasi merupakan tahap kedua dari proses sosial budaya masyarakat. Kurang lebih sama ya sama Seymour Smith tadi. Asimilasi itu timbul bila ada situasi sebagai berikut. Ya. Pertama, golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda-beda bercampur dalam satu tempat. Ya. Biasanya di perkotaan terjadi atau di negara-negara maju yang banyak pendatang dari berbagai suku dan ras. Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, bergaul di kantor, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Budaya dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur masing-masing berubah wujudnya jadi unsur-unsur budaya yang campuran. Misalkan golongan minoritas menyesuaikan sifat-sifat unsur budaya dengan budaya mayoritas agar bisa masuk dalam kelompok tertentu. Misalkan di Amerika ya banyak karena sangat-sangat multicultural. Kalau di tetangga kita misalkan di Singapura itu kan multicultural, ada Indianya, ada Cinanya, ada Melayunya, ada Eropanya, gabung di situ semua sehingga menimbulkan culture yang baru. Ada juga faktor-faktor yang menghambat dalam asimilasi itu. Pertama, ketatahuan atau ketidaktahuan tentang budaya tertentu. Jadi dia nggak paham. Kemudian ketakutan terhadap potensi budaya tertentu. Kemudian perasaan superior dari dirinya. Ya, kadang-kadang kalau misalkan ada negara Eropa, terutama Inggris kan dia memang merasa superior dengan negaranya, masuk ke negara berkembang ya dia tetap mempertahankan gayanya dia.
dia tidak mau bercampur, dia tidak mau berasimilasi. Lalu yang ketiga, dalam dinamika kebudayaan itu ada istilah inovasi. Nah, inovasi ini adalah proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan baru dari tenaga kerja, dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru. Dengan demikian, inovasi itu mengenai pembaruan budaya yang khusus tentang unsur teknologi dan ekonomi. Ya, jadi kalau inovasi secara singkatnya lebih bersinggungan bukan terhadap sosial dan ideologi, tetapi akan mempengaruhi itu, tetapi unsurnya lebih ke teknologi, alat-alat yang digunakan. Ya. Inovasi ini berkaitan dengan dua tahap. Ya, ada discovery, kemudian invention. Nah, discovery itu ya menemukan alat baru ya. Ini contoh ada gambar bagaimana manusia purba menemukan api dengan alatnya berupa kayu yang digesek-gesekkan ke batu akhirnya membentuk api. Nah, setelah discovery ini ada invention yang dikembangkan misalkan. Ketika dulu menemukan api dengan proses manusia purba dengan itu gitu. Tapi ketika kemudian ada invention dikembangkan, ternyata terbentuklah korek api batang, kemudian korek api gas, dan selanjutnya korek api yang malah sekarang bara. Ya. Nah, invention itu proses dari discovery ke invention seringkali berupa rangkaian yang terdiri dari beberapa individu pencipta dan gabungan ya satu atau lebih. Seperti pada contoh gambar mobil ini ya. Jadi dulu discovery-nya menemukan alat transportasi berupa kendaraan yang beroda. Lalu ada penemu lagi yang menemukan mesin. Akhirnya disatukan menjadilah sebuah mobil gitu ya. Nah, jadi inovasi itu penciptaannya kadang-kadang tanpa sadar ya atau yang disengaja. Nah, tanpa sadar itu kemungkinan akibat dari beberapa inisiatif kecil dari para pencipta tak sadar para pencipta ini berkontribusi kecil-kecil sekian ratus tahun tanpa menyadari akan bagaimana mendampakkan sebuah invensi. Misalkan ketika dalam foto ini diketemukannya alat untuk mentransformasikan benda, akhirnya ditemukannya sebuah roda. Dulu awalnya mungkin orang hanya menggelindingkan lewat balok kayu, kemudian balok kayunya dirubah, turun-temurun, akhirnya terbentuknya sebuah roda. Nah, ada inovasi yang disengaja, misalkan karena rasa malas untuk bergerak, orang akhirnya menemukan sepeda, akhirnya menemukan mesin, akhirnya menemukan kendaraan bermesin. Atau contohnya yang sehari-hari kita temui di rumah karena rasa malas untuk memindahkan channel TV, ya, ditemukanlah sebuah remote TV. Jadi orang tetap duduk di sofa, tinggal pijit-pijit, channelnya berubah. Faktor pendorong inovasi adalah kesadaran para individu akan kekurangan dalam kebudayaan, mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan, atau sistem perangsang bagi aktivitas mencipta dan masyarakat. Lalu ada perubahan kebudayaan yang sempat saya tadi singgung di awal adalah revolusi budaya. Nah, revolusi budaya ini perubahan budaya yang paling drastis dan cepat dihasilkan oleh revolusi politik ya. Atau kayak revolusi industri di Perancis ya. Itu merubah cara pandang manusia, cara hidup manusia dengan penemuan mesin. Akhirnya kan banyak karyawan pabrik yang dipecat, digantikan oleh mesin. Kemudian proses produksi yang lebih cepat.
produksi mebel yang sudah manufacturing menggantikan tukang oleh alat dan lain-lain. Nah, itu salah satu proses revolusi ya. Tapi yang sering terjadi, nah sekarang pun kan ada revolusi yang 4.0 ini ya. Jadi revolusi digital, karena adanya pandemi, ada kenormalan baru, ada cara hidup yang baru. Biasanya kuliah tatap muka langsung, sekarang kuliah melalui internet. Atau revolusi-revolusi yang banyak terjadi itu secara ideologi ya. Lalu dinamika kebudayaan selanjutnya adalah yang kita rasakan sekarang adalah globalisasi, karena mudahnya informasi tersebar secara dunia, mudahnya sesuatu itu viral, terjadilah globalisasi. Jadi aliran yang masif berupa barang, berupa pandangan hidup, berupa cara hidup, kebudayaan, bermusik biasanya ya. Itu adalah sebuah dinamika kebudayaan. Bagaimana K-pop masuk merambah sampai ke Amerika, ke negara kita, itu kan sebuah globalisasi dari informasi dan teknologi dan kapital. Ya. Sehingga masuk dan diterima oleh masyarakat dunia. Sehingga sekarang mungkin setiap kota-kota besar di dunia itu dinamika budayanya adalah dinamika budaya yang semua global. Ketika kita masuk ke negara lain, ya cara berpakaiannya sama seperti kita. Gitu. Memakai celana panjang, memakai baju yang sama, gitu kan. Memakai bahasa yang bisa saling berkomunikasi, gitu ya. Memakai teknologi yang sama, memakai cara ngetik yang sama, gitu ya. Itu adalah globalisasi. Dan mendengarkan musik yang sama, menonton film yang sama. Ya. Kesimpulan, jadi semua kebudayaan itu berubah dari waktu ke waktu. Keragaman merupakan produk dari perbedaan. Semua keragaman saat ini adalah hasil dari proses perubahan, dan dengan ditemukannya penyebab keragaman tersebut akan memberikan jawaban bagaimana dan mengapa perubahan tersebut terjadi. Ya, jadi sekarang itu budayanya, dinamikanya sudah budaya global. Ketika terjadi pandemi, ya pandemi pun global gitu ya. Cara kita berkomunikasi pun secara global berubah sekarang. Itu saja yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.